Halo semuanya, pasti udah sering denger kan soal afirmasi positif? Itu loh yang katanya kita suruh ngomong hal-hal baik ke diri sendiri berulang-ulang. Kedengarannya emang agak klise ya, tapi gimana kalau ternyata ada sains beneran di baliknya? Nah, di sini kita bakal kupas tuntas soal ini. Kita lihat buktinya dan cari tahu beneran nggak sih ini bisa ngubah cara kita mikir. Oke, jadi ini dia agenda kita. Kita mulai dari masalah yang kayaknya semua orang pernah ngalamin, terus kita cari tahu solusinya itu apa, kita dalami juga sains di baliknya, dan nanti saya kasih perangkat praktisnya. Dan yang paling penting, kita juga bakal bahas soal kapan positivitas itu malah bisa jadi racun. Yuk, kita mulai dari yang paling dasar. Kita semua kan punya suara kecil di dalam kepala, si komentator internal yang nggak pernah diem itu. Masalahnya, omongannya itu nggak selamanya ngebantu. Coba deh, ingat-ingat lagi. Waktu Anda lagi stres, atau mungkin baru bikin salah di kerjaan, suara di kepala Anda itu ngomong apa? Dia nyemangatin? Atau malah ngejatuhin? Nah, kalimat kayak, kayaknya aku nggak pantas deh di kerjaan ini, itu contoh yang umum banget. Rasanya familiar kan? Ini yang sering disebut imposter syndrome, di mana kita ngerasa nggak pantas sama pencapaian kita sendiri. Nah, pikiran-pikiran negatif kayak ginilah yang mau coba dilawan sama afirmasi. Oke, kita udah tahu masalahnya, si kritikus internal yang negatif itu. Sekarang, kita bahas solusinya. Jadi, apa sih sebenarnya afirmasi positif itu? Gampangnya gini, afirmasi positif itu kayak nge-gym tapi buat pikiran. Kalau otot kita latih biar kuat, nah afirmasi ini cara kita buat ngelatih otak secara sadar. Biar apa? Biar dialog di kepala kita itu jadi lebih positif, lebih mendukung, bukan malah nyabotasi diri sendiri. Sampai sini mungkin ada yang mikir, kedengarannya bagus sih, tapi emang beneran ngefek. Nah, pertanyaan bagus. Sekarang kita geser dari apa itu ke kenapa ini bisa bekerja. Dan ternyata, ada sains beneran loh di belakangnya. Jadi akarnya itu dari sebuah teori psikologi namanya teori afirmasi diri. Ini digagas oleh psikolog sosial Claude Steele. Inti teorinya tuh gini, kita semua secara alami punya dorongan buat melindungi harga diri kita, buat ngerasa diri kita ini orang yang baik, kompeten, dan oke lah pokoknya. Nah, ini bagian yang menarik banget soal cara kerjanya. Coba bayangin ya, Anda dikritik soal kerjaan. Otomatis konsep diri Anda sebagai orang yang kompeten kan rasanya kayak diserang ya. Reaksi pertama pasti defensif, nyangkal, atau nyalahin orang. Tapi, coba deh Anda berhenti sejenak, terus Anda afirmasiin nilai diri Anda yang lain. Misalnya, oke, kerjaan dikritik, tapi saya ini teman yang baik kok. Dengan gitu, Anda ngingatin diri sendiri kalau harga diri Anda itu nggak cuma dari kerjaan doang. Pandangan Anda jadi lebih luas, jadi kritikan tadi nggak terlalu nyengat lagi, dan Anda bisa ngerespon dengan lebih terbuka. Dan kerennya lagi, teori psikologi ini nyambung ke biologi. Disinilah kita ngomongin soal neuroplastisitas. Ini tuh istilah keren buat kemampuan otak kita yang luar biasa untuk berubah dan membentuk jalur-jalur baru. Betul, otak kita itu bisa disetting ulang berdasarkan pikiran dan pengalaman kita. Jadi, waktu kita ngulang-ngulang terus kalimat positif, itu bukan cuma harapan kosong. Secara fisik, kita lagi memperkuat jalur saraf di otak yang berhubungan sama pikiran itu. Bayangin aja kayak bikin jalan setapak di hutan. Makin sering dilewatin, jalurnya makin jelas kan? Nah, otak kita juga gitu. Latihan ini juga bisa ngelepasin hormon bahagia, kayak dopamin. Dan bahkan ada studi yang nunjukin, ini bisa bantu kita mecahin masalah lebih baik pas lagi di bawah tekanan. Oke, teorinya udah dapat. Kita udah tahu kenapanya. Sekarang waktunya praktek. Gimana sih cara ngelakuinnya yang benar? Ini dia toolkit atau perangkat buat Anda. Nah, ini nih contoh yang ngejelasin banget satu hal penting. Otak kita itu agak aneh. Dia nggak jago memproses kata jangan. Coba saya bilang, jangan pikirin gajah pink. Apa yang barusan Anda pikirin? Gajah pink kan? Nah, makanya afirmasi itu harus fokus ke apa yang Anda mau, bukan apa yang Anda hindari. Dan ucapkan seolah-olah itu udah terjadi sekarang. Jadi, ini aturan mainnya. Pertama, selalu pakai kata saya atau aku. Kedua, pakai waktu sekarang, seolah udah kejadian. Ketiga, harus nyambung sama tujuan dan nilai-nilai hidup Anda. Dan yang terakhir, ini penting banget. Afirmasinya harus masuk akal buat Anda. Kalau Anda sendiri nggak percaya sama sekali, ya nggak bakal ngefek. Jadi mulailah dari sesuatu yang Anda rasa mungkin. Kuncinya di sini adalah konsisten. Jadikan ini kebiasaan, kayak ritual harian. Coba deh ucapin keras-keras selama 3-5 menit tiap pagi. Atau tulis di sticky notes, tempel di cermin atau laptop, biar ingat terus. Bisa juga sambil bayangin hasilnya yang positif. Oh ya, ada juga trik nulis jurnal dulu buat ngebersihin pikiran negatif sebelum mulai afirmasi. Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum kita selesai, ada satu peringatan penting banget. Afirmasi ini kan alat ya.
Namanya alat, kalau salah pakai bisa bahaya, jadi kita juga harus tahu batasannya. Pernah nggak sih pas lagi sedih-sedihnya, terus ada temen yang bilang, udah positif aja, semangat. Bukannya jadi semangat, malah jadi makin sebel kan? Nah, itulah yang namanya toxic positivity atau positivitas beracun. Seolah-olah kita nggak boleh ngerasain emosi negatif. Padahal sedih, marah, takut itu semua wajar dan ada alasannya. Justru bahaya kalau diabaikan. Jadi bedanya tipis, tapi penting banget. Afirmasi yang sehat itu nggak denial sama kenyataan. Dia ngakuin kalau situasinya emang sulit. Misalnya, oke, ini emang berat, tapi saya punya kekuatan buat ngadepinnya. Jadi ini soal validasi perasaan, bukan malah lari dari masalah. Oke, jadi kesimpulannya apa? Gini, anggap afirmasi itu bukan mantra sihir yang bisa ngubah segalanya dalam sekejap. Anggap ini lebih kayak kemudi kapal. Kita emang nggak bisa ngontrol ombak atau badai di lautan, tapi kita bisa ngontrol arah kapal kita. Nah, afirmasi itu alat buat bantu kita milih fokus dan bangun kekuatan mental buat ngadepin badai apapun. Pada akhirnya, kekuatan terbesar kita itu ada di pilihan. Pikiran kita itu bisa jadi penjara yang ngurung kita, atau bisa jadi alat yang ngebebasin kita. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah afirmasi itu ajaib, tapi gimana Anda mau pakai alat yang sebenarnya udah Anda punya ini. Coba direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.